Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman sosial media dimanapun Anda berada, saya akan menyajikan teknis pembuatan gugatan. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai teknis dan poin-poin di dalam pembuatan surat kuasa. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembuatan surat gugatan. Nah, sebelum kita ke teknis pembuatan surat gugatan, jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe. Baiklah, kepada teman-teman sosial media dimanapun kalian berada, bahwa saya akan memberikan berbagi pengalaman tentang hukum, yaitu mengenai bagaimana sih cara membuat surat gugatan ya. Nah, di dalam membuat surat gugatan ini tentunya ada 19 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah adanya kata-kata tujuan alamat. Tujuan alamat di sini ditujukan kepada siapa? Contoh, kepada YTA, ketua pengadilan. Apakah itu pengadilan negeri atau itu pengadilan agama? Dan yang terpenting, yang perlu diperhatikan adanya kompetensi relatif atau kompetensi absolut. Ya. Dan tentunya alamat pengadilan juga disebutkan di mana, di kota mana. Untuk poin 2, yaitu adanya kata-kata perihal. Perihal di sini adalah perihal gugatan. Apakah itu gugatan bukan prestasi, apakah gugatan perbuatan melawan hukum? Di sini harus dikualifikasi mengenai gugatan. Misalnya tadi yang saya sampaikan, baik itu gugatan bahan prestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum. Kata-kata dengan hormat ya. Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini, di antara lain adalah adanya identitas penggugat, nama advokat pada kantor hukum atau advokat mana, serta adanya alamat kantor hukum advokat. Ini apabila gugatan itu dibuat oleh seorang advokat, harus adanya mencantumkan nama advokat dan kantor hukum advokat. Namun apabila gugatan itu diajukan sendiri oleh teman-teman, maka teman-teman tidak perlu mencantumkan nama advokat dan kantor advokat. Cukup teman-teman sendiri namanya yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Untuk di poin 4, dengan kata-kata dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami. Ini manakala juga apabila gugatan ini dibuat oleh seorang advokat. Namun apabila gugatan ini dibuat oleh teman-teman sendiri, berarti tidak perlu mencantumkan adanya bertindak dan untuk atas nama. Sedangkan di poin ke-5, yaitu adanya identitas, yaitu adanya memberi kuasa. Dalam hal ini minimal adanya nama, umur, pekerjaan, dan alamat. Dan kata-kata tersebut harus tercantum adanya untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Artinya bahwa teman-teman ya, walaupun tidak menggunakan advokat, dalam hal ini teman-teman juga dalam hal ini disebut sebagai penggugat atau advokat juga, karena advokat dalam hal ini mempunyai identitas sebagai pemberi kuasa, yaitu
itu ada kata-kata juga harus disebut sebagai penggugat. Nah, untuk poin ke-6 ini harus dicantumkan dengan kata-kata berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, dalam kurung terlampir ya. Ini kan apabila gugatan ini dibuat oleh advokat atau oleh kuasa hukumnya. Namun apabila gugatan itu diajukan oleh teman-teman, jadi poin ke-6 ini tidak perlu dicantumkan ya. Sedangkan poin ke-7 adanya kata-kata dalam hal ini mengajukan gugatan hubungan prestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap siapa. Ini berarti yang terhadap adalah terhadap tergugat ya. Karena Anda dalam hal ini posisinya sebagai penggugat, teman-teman. Sedangkan di poin ke-8 ini adanya identitas tergugat. Ini identitas tergugat juga harus jelas, minimal ada nama, umur, pekerjaan, alamat, dan kata-kata. Contohnya untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Ini juga harus jelas. Kalau nanti di dalam surat gugatannya tidak muncul adanya selanjutnya disebut sebagai tergugat, nanti dikawat jelas gugatan itu nanti akan ditolak atau tidak diterima ya, karena gugatan tidak jelas. Nah, di poin ke-9 ya, dalam gugatan ini juga harus ada kata-kata adapun dasar-dasar gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut. Nah, artinya dalam membuat gugatan ini harus pas ya, harus sesuai dengan gugatan yang diajukan ya. Jangan di poin ke-10 ya, itu adanya urian kejadian meliputi objek perkara, fakta hukum, hubungan prestasi atau perbuatan melawan hukum, kualifikasi perbuatan tergugat termasuk dalam posita. Nah, di dalam surat gugatan ini juga harus dijelaskan secara rinci dan secara gamblang terhadap urian kejadian mengenai objek perkara yang diajukan gugatan oleh teman-teman. Baiklah, untuk poin ke-11 itu juga masih urian ya. Dalam hal ini adanya urian ganti rugi atau urian perbuatan melawan hukum. Di sini juga dijelaskan termasuk materi dan imaterialnya, termasuk di dalam posita. Baiklah, kita langsung ke poin ke-12. Nah, di dalam poin 12 ini adanya urian provisi, termasuk di dalam posita ini bahwa urian provisi adalah urian terhadap permintaan daripada penggugat pada hakim agar urian provisinya di dalam gugatan tersebut dapat dikabulkan. Begitu juga di poin ke-13 ini juga harus adanya urian terhadap sita jaminan termasuk di dalam posita. Nah, di dalam urian sita jaminan ini di dalam gugatan ini harus baik gugatan ganti rugi maupun gugatan perbuatan melawan hukum harus dicantumkan ya. Karena ketika Anda nanti tidak mencantumkan urian sita jaminan, ketika Anda akan mengajukan sita jaminan nanti Anda ditolak karena tidak sinkron dengan gugatan yang saudara ajukan ke pengadilan. Nah, untuk di poin 14 ini juga harus mengenal adanya kata-kata bahwa atas dasar serta alasan-alasan
Kemudian di atas, nah kami penggugat mohon agar pengadilan negeri, di mana pengadilan negeri tersebut di atas berkenan untuk menjatuhkan putusan. Nah, ini sudah masuk petitum ya. Di dalam petitum ini juga harus jelas ya, di poin ke-15 adanya tuntutan provisi ya, yang mana tadi sudah dijelaskan di atas, termasuk di dalam petitum. Untuk di poin ke-16 juga harus ada tuntutan perkara ya, termasuk di dalam petitum. Baiklah, di dalam poin 17 ini juga ada kata-kata jika pengadilan negeri mana coba berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ya. Dan di poin ke-18 ini menunjukkan adanya tempat, tanggal dan tahun yang ditandatangani, yaitu tempat adalah menunjukkan gugatan itu dibuat, tanggal juga, dan tahun ditandatangani juga menunjukkan gugatan tersebut, menunjukkan tempat, tanggal, dan tahun ditandatangani. Dan yang terakhir adalah di poin ke-19 adanya kata-kata hormat kami. Nah, hormat kami di sini, hormat kami bagi teman-teman yang mengajukan sendiri, yaitu hormat kami selaku penggugat ya. Kalau teman-teman ini mengajukan gugatan ini melalui advokat, yaitu hormat kami selaku kuasa hukum penggugat. Demikianlah, baiklah kepada teman-teman sosial media dimanapun Anda berada, demikianlah tadi penjelasan dari saya mengenai teknis pembuatan surat gugatan, baik itu surat gugatan bahan prestasi maupun surat gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, kami berbagi ilmu dengan teman-teman. Saya ingin mengantisipasi apabila teman-teman ada masalah, teman-teman bisa membuat surat gugatan sendiri tanpa harus melalui jasa hukum atau advokat. Namun kalau teman-teman sudah bisa belajar membuat mengenai teknis surat gugatan ini, teman-teman akan lebih menghemat tentang biaya yang dikeluarkan apabila teman-teman mengenai permasalahan hukum, baik itu menyangkut permasalahan hukum bahan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Saya berharap atas konten ini terhadap teknis pembuatan surat gugatan mudah-mudahan bermanfaat di teman-teman, dan teman-teman bisa mencoba sendiri ke pengadilan. Namun apabila teman-teman masih kurang jelas, bisa hubungi di WA saya, atau mungkin teman-teman perlu bantuan, baik bantuan hukum atau mungkin teman-teman perlu pengertian sekedar pembuatan teknis surat gugatan, baik itu gugatan perbuatan melawan hukum atau perbuatan bahan prestasi, bisa dikonsultasikan dengan saya. Jangan lupa teman-teman ikutin terus akun-akun dari Pradi mengenai konten hukum. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe.